Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ekstraksi dan formulasi suspensi oral Tripang holoturia scabra sebagai sumber antioksidan dengan nama kelompok Ade Rahmania, Helda Kristiana, Gusti Raihan, Putri Anjeli, Nurul Nisa, dan Siti Dewi Nurhasna. Ini referensi jurnal abstraknya ekstraksi dan formulasi suspensi oral Tripang sebagai sumber antioksidan. Selanjutnya, latar belakang teripang yang termasuk ke dalam kelas Holoturoidae merupakan komponen penting dalam ekosistem laut. Teripang ini tersebar di seluruh lautan dunia dan umumnya hidup di dekat karang, batu, atau rumput laut di perairan dangkal yang hangat. Teripang ini dikenal sebagai timun laut atau gamat dan telah lama dimanfaatkan sebagai makanan dan obat bagi masyarakat Asia dan Timur Tengah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikutnya ada metode penelitian. Di sini penelitiannya alatnya menggunakan freezer, toples atau wadah untuk maserasi, botol, pisau, alat saring, rotavapor, magnetic stirrer, spektrofotometer. Lalu bahannya menggunakan tripang, etanol 70%, etanol 96%, metanol 96%, sorbitol, NaCMC, citric acid, potasium sorbat, sodium benzoat, sama aquades. Next. Lalu pola penelitiannya, yang pertama ada uji antioksidan, ekstrak teripang dan asam askorbat 2 mg dilarutkan dalam 2 ml metanol, kemudian dibuat menjadi beberapa konsentrasi larutan, yaitu 6,25, 25, 50, 100 ppm. Untuk menghitung aktivasi antioksidan, sebanyak 1 ml dppH dalam larutan metanol 0,3 mm ditambahkan ke dalam 2,5 ml larutan ekstrak teripang dan dibiarkan bereaksi pada suhu kamar selama 30 menit. Kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 518 nanometer dengan spektrofotometer dan dikonversi menjadi aktivitas antioksidan atau AA dalam persen. Lalu ada rancangan formula dan pembuatan suspensi formulasi 1 dan formula 2. 5 gram NaCMC ditambah 500 ml aquades dengan suhu 60 derajat Celcius diaduk dengan magnetic stirrer at homogen. Lalu formulasi 1 berisi potasium sorbat sebanyak 1 gram ditambah sodium benzoat sebanyak 0,2 gram ditambah air 100 ml. Lalu untuk formulasi 2 ada potasium sorbat 2 gram ditambah sodium benzoat 5 gram, lalu ada ditambah air 100 ml. Nah, untuk selanjutnya ambil 5 gram tiap formulasi, lalu ditambahkan 50 ml aquades. Pada formulasi 1, larutan tersebut ditambah sorbitol 30 ml diaduk at larut dan ditambah larutan NaCMC ditambah lagi asam sitrat sebanyak 1 gram. Untuk formulasi 2, larutan yang tadi ditambah sorbitol sebanyak 150 ml, diaduk at larut, ditambah larutan NaCMC, ditambah asam sitrat sebanyak 20 gram. Lalu kedua formulasi tersebut ditambah aquades hingga 1000 ml. Lalu ada evaluasi kestabilan suspensi oral. Suspensi formulasi 1 dan formulasi 2 disimpan, formula 1 dan formula 2 disimpan dalam dua kondisi penyimpanan yang berbeda, yaitu suhu ruangan 25-28 derajat Celcius dan suhu lemari pendingin 3-4 derajat Celcius. Sehingga didapat 4 variasi formula, yaitu formula 1A, formula 1B, formula 2A, dan formula 2B. Kemudian dilakukan pengujian, yaitu uji organoleptik, uji pH, dan uji kandungan aflatoksin. Next. Berikut adalah hasil dari aktivitas antioksidan ekstrak metanol dan ekstrak etanol. Pada percobaan ini, asam askorbat digunakan sebagai pembanding. Asam askorbat dipilih karena zat tersebut lazim digunakan dan merupakan antioksidan kuat, serta dapat bereaksi secara cepat atau kurang dari 30 menit.
sehingga mudah diamati dan diukur. Pengujian aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi ekstrak metanol teripang, ekstrak etanol teripang, atau asam askorbat menyebabkan aktivitas antioksidannya semakin meningkat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya peneliti melakukan karakteristik suspensi oral, di mana perbedaan kekentalan dan kekeruhan antara suspensi Formula 1 dan Formula 2 itu dipengaruhi oleh perbedaan sorbitol yang ditambahkan. Nah, formulasi sediaan dalam bentuk cair itu mempunyai banyak keuntungan, yaitu kemudahan dalam penentuan dosis, kemudahan untuk ditelan, dan pertimbangan ketersediaan. Selain itu, dalam formula cair, molekul sudah dalam fase terdispersi sehingga memudahkan proses penyerapan obat. Kemudian dilakukan uji organoleptik suspensi oral pada Formula 1 dan 2. Selama pengamatan ditemukan adanya pemisahan antara fase cair dan fase padat pada hari ke-12 dan hari ke-18. Akan tetapi sediaan pada kedua formula tersebut dapat homogen kembali setelah dikocok. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor diantaranya yaitu sifat antarmuka, lapisan listrik ganda, pembasahan, sistem flokulasi, dan deflokulasi. Faktor stabilitas itu ada sedimentasi, efek ukuran partikel, pertumbuhan kristal, serta aspek kreologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada kestabilan pH suspensi oral. Di suspensi yang disimpan pada suhu ruangan pada Formula 1A dan Formula 2A memiliki kestabilan yang sama baiknya dengan yang disimpan pada suhu rendah. Ditinjau dari organoleptik, kestabilan fisik, dan kestabilan pH. Tetapi suspensi yang disimpan dalam lemari pendingin Formula 1B dan Formula 2B mengalami pemisahan, walaupun dapat kembali seperti semula setelah pengocokan. Pengujian selanjutnya atau pengukuran kandungan jamur dan mikroba dilakukan terhadap suspensi Formula 1A dan Formula 2A saja. Pengujian kandungan jamur dan mikroba tidak dilakukan terhadap suspensi Formula 1B dan Formula 2B, karena kondisi penyimpanan pada suhu 3-4 derajat Celcius mengurangi kemungkinan jamur dan mikroba tumbuh. Lalu ada kandungan jamur dan mikroorganisme dalam suspensi oral. Alat yang digunakan memiliki sensitivitas yang rendah, sehingga hasil pengukuran hanya menunjukkan angka pengukuran yang kurang dari atau lebih dari nilai tertentu. Tabel 4 menunjukkan jumlah pengawet minimal yang terdapat dalam Formula 1A. Sudah cukup untuk mempertahankan kestabilan terhadap mikroorganisme. Oleh karena itu, pengujian antioksidan dilakukan terhadap Formula 1A saja yang memiliki kestabilan organoleptik, pH, dan mikroorganisme dalam rentang kadar pemanis, pengawet, dan dapar minimal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, hasil selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu aktivitas antioksidan dalam suspensi. Nah, setelah dilakukan pengukuran terhadap suspensi, presentase inhibisi suspensi menunjukkan bahwa masih terdapat aktivitas antioksidan yaitu sebesar 42,11%. Hal ini menunjukkan bahwa zat tambahan pada suspensi tidak mempengaruhi aktivitas antioksidan. Kesimpulan, ekstrak etanol teripang memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi daripada ekstrak metanol teripang, tetapi masih lebih rendah daripada asam askorbat. Ekstrak etanol teripang dapat digunakan sebagai sumber antioksidan dalam suspensi. Formulasi potensial sebagai sumber antioksidan adalah formula yang stabil tanpa mempengaruhi aktivitas zat aktif antioksidan. Formula paling stabil menunjukkan bahwa masih terdapat aktivitas antioksidan yaitu sebesar 42,11%. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.